Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap dan berdoa biarlah semua jemaat dan pengurusku yang dikasih Tuhan semua ada di dalam keadaan baik. Saya berharap Bapak Ibu semua ada di dalam perlindungan dan kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini izinkan saya sekali lagi untuk menyampaikan sedikit renungan atau bahan sharing firman Tuhan di dalam kul malam hari ini. Dan tema kali ini adalah maju terus dan jangan berhenti. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk sharing firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala anugerah dan kebaikan Tuhan buat setiap kami sampai hari ini Bapak. Terima kasih Engkau memelihara kami. Kalau kami ada hari ini Tuhan, di dalam kurs sekalipun dalam online Tuhan seperti ini Tuhan, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak pernah kurang panjang buat setiap kami semua Bapak. Sebentar kami rindu mendengarkan isi hatimu Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengarkan isi hatimu. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hatimu agar semua yang disampaikan boleh berasal daripada Engkau, boleh menguatkan setiap kami dan membuat kami boleh semakin serupa dan segambar dengan Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya mau sampaikan tema hari kul kita hari ini adalah maju terus dan jangan berhenti. Ya, saya percaya di dalam setiap kehidupan kita pun ingin mengalami di dalam kehidupan ini kita mengalami yang namanya kemajuan ya, baik di dalam segala apa yang kita usahakan, mungkin dalam pekerjaan, di dalam keluarga, kita selalu merindukan agar semuanya boleh maju terus dan berjalan baik, dan alami bahkan terus mengalami kemajuan. Dan memang demikianlah juga yang namanya kehidupan ini, makna dari sebuah kehidupan ini. Karena dalam banyak hal yang harus kita jalani dalam setiap kehidupan yang harus kita lakukan setiap hari, ketika kita lalui ada banyak hal yang ketika kita boleh lalui mungkin kita nggak punya kesempatan untuk balik kembali dan mengulanginya ya. Nah, seperti kalau digambarkan seperti sebuah anak panah yang ketika ditarik dilepaskan menuju sebuah sasaran, pasti dia akan terus maju sampai menuju ke titik sasaran yang kita tuju, dan biasanya nggak mungkin ada kesempatan untuk balik kembali. Ya. Ada istilah orang namanya dalam menjalani kehidupan adalah seperti kehidupan ini seperti sebuah roda kehidupan yang akan terus berputar dan nggak akan pernah kembali. Ya, banyak hal nggak pernah kembali. Jadi ada banyak beberapa kesempatan yang mungkin hanya akan bisa terjadi sekali ya, dan hanya mungkin bisa diambil di antara waktu yang berjalan itu, dan kita nggak bisa mengambil kesempatan itu kedua kali ya. Ada beberapa hal, setiap perkataan mungkinnya perkataan yang kita keluar ya, atau waktu yang kita lalui, detik demi detik kita lalui, itu nggak akan bisa kembali ya. Itulah yang namanya masa dalam kehidupan ini yang kita lalui. Kita akan banyak menghadapi hal-hal yang mungkin yang ke depan juga, bahkan ketika kita tidak bisa kembali, kita juga dalam menghadapi kehidupan kita akan menghadapi hal-hal yang nggak bisa diprediksi di depan. Dalam kehidupan ini kita akan mengalami mungkin ada yang namanya suka ya, ada yang namanya duka, ada yang namanya hal yang menyenangkan atau yang menyedihkan yang mungkin akan terjadi di depan kehidupan kita ya. Tetapi di balik semua yang namanya kehidupan yang seperti panah, seperti roda kehidupan yang kita nggak bisa kita kembali lagi, atau mungkin nggak bisa kita prediksi, kita menghadapi hal yang sulit atau yang sukar dalam kehidupan ini. Tapi satu hal yang harus kita pandang dan kita pegang di dalam menjalani kehidupan ini, biarlah setiap kita ini nggak pernah putus asa di dalam atau berhenti ketika kita menghadapi tantangan dan atau rintangan dalam kehidupan ini. Ya, hal yang enak ya harus kita hadapi, hal yang enak atau yang nggak enak tetap harus kita hadapi, dan biarlah kita semua sebagai anak-anak Tuhan tetap kuat. Satu prinsip yang harus kita pegang, biarlah kita tetap kuat dan kita tetap libatkan Tuhan di dalam setiap pergumulan kita ya, karena hanya dengan kekuatan yang saya percaya, hanya dengan kekuatan dari Tuhanlah yang akan mampu membuat kita untuk boleh maju terus dan
tidak pernah berhenti dalam menjalani kehidupan ini. Ya, di dalam tema hari ini maju terus dan tidak berhenti bicara mengenai bagaimana kehidupan ini. Tentu bukan kehidupan yang negatif, ya. Banyak hal-hal yang negatif dalam kehidupan ini, ya, yang nggak perlu saya sebutkan. Mungkin ada firman Tuhan disampaikan di dalam firman Tuhan dalam Galatia 5, ya, ayat 19, bicara mengenai perbuatan daging, bagaimana percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan banyak hal lagi. Ya. Itu perbuatan yang negatif yang memang kita harus berhenti. Tetapi untuk hal yang positif, saya percaya Tuhan mau kita maju terus dan tidak akan berhenti. Yesaya 40 ayat 31 firman Tuhan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti seumpama raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka tetap berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31 mengingatkan ke setiap kita bahwa hanya orang yang menanti-nantikan Tuhan yang akan mendapat kekuatan baru. Saya percaya lewat malam hari ini kita mau, ya, dalam hidup ini ada hal yang positif, ada yang negatif. Yang negatif tentu kita harus berhenti dan tinggalkan. Tetapi dalam menjalankan hal yang positif, kita harus terus melakukannya. Dan firman Tuhan kita belajar lewat Yesaya 40 ayat 31, Tuhan mengingatkan bahwa hanya orang yang menantikan Tuhan. Artinya Tuhan, ketika kita boleh bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Ya. Kita akan mendapat kekuatan yang baru sehingga kita dapat melewati berbagai hal kesulitan yang ada dalam kehidupan ini. Karena saya percaya hal yang positif pun bukan artinya dengan mudah kita lalui. Karena tentu akan ada banyak tantangan di dalam kehidupan kita ketika harus menjalankan hal yang positif sekalipun. Tapi saya percaya Tuhan Yesus, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, akan memberikan kepada kita kekuatan. Asalkan kita tetap menanti-nantikan Tuhan, asalkan Tuhan boleh tetap bersama dengan kita. Kita pasti akan diberi kekuatan untuk menjalankan kehidupan hari ini, setiap hari. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar, saya mau sampaikan ada 4 hal, ya. Kalau hal yang negatif tentu banyak, ya kita tahu, tapi hari ini kita mau belajar ada 4 hal positif yang lewat bahan kul ini kita diingatkan agar kita juga jangan pernah berhenti dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, hal yang mau saya sampaikan pertama, jangan pernah, sebagai anak Tuhan, jangan pernah berhenti melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 91, ya, ayat 14, firman Tuhan yang berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal aku. Ya. Kalau mau kita tetap kuat di dalam menghadapi masa sulit dalam kehidupan kita, Tuhan ingatkan pada kita agar hati kita tetap melekat kepada Tuhan, ya, melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkannya dan Tuhan akan membentenginya. Ya. Miliki persekutuan yang secara pribadi dengan Tuhan. Ya. Mungkin lewat kul, kita datang ke gereja, komunitas seperti kul, apalagi yang hari ini bisa onsite. Saya percaya itu akan mendewasakan setiap kita, membuat kita boleh semakin melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan tadi kita baca ulang lagi. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Dasarnya ada apa? Sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu, bagaimana kita boleh melekat, bagaimana kita boleh jangan berhenti tetap melekat kepada Tuhan, harus didasari satu hal, yaitu kita harus didasari dari namanya kita mengenal Tuhan. Ya. Sama seperti hubungan seorang suami kepada istri atau istri kepada suami. Kita harus mengenal benar istri kita. Bukan melekat asal melekat. Tapi ketika kita mengenal benar Tuhan, kita percaya, menaruh harap kita, menaruh percaya dan hati kita kepada Tuhan. Sama seperti kita menaruh hati kita kepada pasangan hidup kita. Dengan sungguh-sungguh kita percaya, kita akan diluputkan. Karena kita akan menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Maka Tuhan otomatis akan membentenginya. Karena kita menjadi kekasihnya Tuhan. Ya. Sama seperti kita mengasihi istri kita, mengenal benar. Kita akan mengasihi dia. Apapun akan kita, atau anak-anak kita akan melakukan bela.
karena kita mengenal dengan benar. Demikian juga Allah Bapa kita. Kalau kita mengenal Bapa kita, pasti Bapa kita lebih mengenal kita. Dia akan meluputkan kita dan membentengi kita dalam kehidupan ini. Amin. Jadi yang pertama, jangan pernah berhenti melekat kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, jangan pernah berhenti bersuka cita. Habakuk 3 ayat 17, saya tiba-tiba satu firman Tuhan diingetin di firman Tuhan ini mengenai Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ini ada lagunya ya. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan dan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Rabi Habakuk bilang apa di ayat selanjutnya? Namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Ada kalanya dalam kehidupan kita harus diperhadapkan keadaan yang sulit. Sama seperti Nabi Habakuk, dia hidup di zaman ketika di mana bangsanya itu di dalam bangsa yang tidak tegar tengkuk, bangsa yang jauh dari dalam kehidupan sehari ini jauh dari kebenaran. Sebagai seorang nabi Tuhan, dia harus berdoa, dia harus membawa bangsanya kepada jalan yang benar. Bukan hal yang mudah. Sampai Nabi Habakuk bilang sekalipun nggak ada harapan buat dia. Sepertinya pohon bunga, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, seperti tidak ada harapan. Ada banyak alasan buat Nabi Habakuk untuk berhenti, ya, bersuka cita. Tapi apa yang ditulis? Namun aku bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan. Bapak Ibu, sekalipun hari ini kita tahu, ke depan kita nggak tahu. Banyak orang prediksi masa sulit, masa sukar. Tapi biarlah sebagai anak Tuhan kita belajar menetapkan hati kita. Jangan pernah berhenti bersuka cita. Dan mengucap syukur terutama. Karena saya percaya apapun sekalipun apa yang dari luar mempengaruhi keadaan diri kita, hati kita. Tapi biarlah kita tetap menguatkan hati kita di dalam Tuhan. Tetap mengucap syukur, bersuka cita. Karena saya percaya namanya ucapan syukur adalah bagian dari sukacita. Ya, sama seperti Nabi Habakuk, sekalipun banyak alasan untuk dia bersedih, meninggalkan segala pelayanannya, tapi dia nggak pernah meninggalkan sekalipun. Ya. Filipi 4 ayat 4 bilang, bersukacitalah di dalam senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Karena bersukacita ada ternyata kehendak Tuhan. Tuhan yang mau, bahkan di 1 Tesalonika 5 ayat 8 bilang, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Mengucap syukur adalah tanda bersukacita. Bersukacita adalah kehendak Tuhan. Mengucap syukur juga sama kehendak Tuhan. Jangan pernah berhenti bersukacita di dalam segala masalah yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Ya, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, jangan pernah berhenti menabur. Ya, Lukas 6 ayat 38 firman Tuhan, berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang dipadatkan, digoncang dan tumpah keluar, di dalamnya akan jatuh ke dalam ribaanmu. Bahkan disebutkan apa? Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu, di masa sulit seperti ini biarlah kita belajar tetap menabur. Saya percaya banyak orang yang nggak kenal Tuhan pun tahu yang namanya prinsip menabur. Setiap orang tahu bahwa orang yang menabur akan menuai. Bahkan orang yang bukan orang Kristen pun percaya bahwa setiap apa yang kita tabur ini akan kita tuai. Ya, karena saya percaya apa yang kita tabur itu seperti ibarat sebuah benih. Dan benih akan tumbuh dan berbuah berlipat kali ganda. Tabur, menabur bukan bicara materi aja. Tapi tabur menabur adalah bicara banyak hal lain yang bisa kita tabur. Jangan berpikir menabur hanya bicara materi. Tuhan kasih kesempatan buat setiap kita punya kesempatan untuk menabur. Ya, karena apa yang bisa kita tabur, itu yang akan kita tuai. Mungkin waktu, pelayanan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudari. Ya, semua yang bisa Bapak Ibu berikan. Ya, Tuhan bilang akan Tuhan takar, akan Tuhan goncangkan sampai tumpah keluar. Jangan berhenti menabur, Bapak Ibu, apapun yang sudah Bapak Ibu tabur, jangan sampai berhenti. Ya. Ada satu prinsip menabur yang luar biasa di dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing menabur menurut
kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang menabur dengan sukacita. Jadi pertama apa? Prinsip menabur, jangan dengan kerelaan, jangan dengan paksaan, jangan dengan sedih. Sebab Tuhan mengasihi orang yang menabur dengan bersukacita. Bapak Ibu, apa yang bisa Bapak Ibu tabur hari ini? Waktu, pelayanan, ya, kehidupan Bapak Ibu Saudara, mungkin materi. Biar Bapak Ibu belajar menabur dengan prinsip yang benar. Rela, jangan paksa, jangan dengan sedih hati. Itu akan percuma. Saya bilang, jangan terpaksa. Atau jangan dengan sedih hati. Atau bahkan harus dengan rela. Karena itu yang akan membuat hati Tuhan terketuk. Ya. Bahkan di ayat 12 bilang, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian itu bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Apa yang kita beri, apa yang kita lakukan dengan prinsip yang benar, itu akan melimpahkan ucapan syukur Tuhan, syukur kita kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, Tuhan nggak akan pernah tutup mata memberikan ucapan syukur juga kepada kita, berkatnya kepada kita. Amin. Matius 7 ayat 12 firman Tuhan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa yang mau orang lain perbuat kepada kita, perbuatlah dahulu. Apa yang harus berbuat baik, ya, berbuat memberikan pengampunan itu menabur juga. Bukan memberikan waktu, memberikan materi, memberikan pelayanan kita. Tuhan bilang, Tuhan nggak pernah ingkar janji. Tuhan ingat, Tuhan nggak pernah melupakan. Karena itu juga yang menjadi, apa yang kita berikan itu juga menjadi ucapan syukur kita kepada Allah. Ya, itu luar biasa. Seberapa besar, apa yang harus kita tabur? Ya, ada satu prinsip yang terakhir yang mau saya katakan. Apa sih Bapak Ibu kalau bilang, Pak saya nggak bisa tabur, apa yang harus saya tabur? Ya, kalau Bapak bertanya, apa yang harus saya tabur? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Apa yang mau Bapak Ibu tuai hari ini? Karena firman Tuhan bilang, apa yang kau tabur akan kau tuai. Asalkan kau menabur dengan prinsip yang benar. Rela hati, nggak sedih hati. Bukan karena paksaan. Karena Tuhan ketika kita memberikan Tuhan, kita sedang memberi kepada Allah juga. Amin. Yang terakhir, biarlah kalau tadi kita jangan pernah berhenti melekat karena itu kekuatan kita. Jangan pernah berhenti bersukacita karena dan mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti menabur. Yang terakhir, jangan pernah berhenti memandang ke depan. Ya, memandang ke depan. Bapak Ibu di dalam kehidupan ini, di dalam Alkitab banyak dicatat mengenai bagaimana kisah bangsa Israel ketika dia bersungut-sungut ketika dia hanya dapat mana. Dia bilang, kalau di sana aku makan enak. Kita mencatat ketika dia bersungut-sungut di depan kemah Musa, ya. Dan Musa mendengar itu, ya. Ketika mendengar setiap bangsa Israel bahkan sampai nangis. Apa yang terjadi? Apakah Tuhan mengasihi bangsa Israel? Enggak. Kita baca di Bilangan 11 ayat 10. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang yang setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, maka bangkitlah murka Tuhan dengan sangat dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Bapak Ibu, memperhatikan ke belakang boleh. Ya. Melihat menoleh ke belakang boleh. Itu akan menjadi, ketika itu akan kita jadi ketika menjadi ketika kita melihat ke belakang, bela itu boleh menjadi hanya yang mengingat kita bagaimana kita harus berintrospeksi. Tapi biarlah kita, mata kita dan hati kita nggak selalu memandang terpaut ke belakang, kesusahan,
oleh kesulitan, oleh kemarahan, oleh kebencian, oleh kekecewaan di masa lalu. Karena saya percaya ketika hanya orang yang nggak bisa move on dari masa belakang ini, nggak akan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Alkitab juga mencatat bagaimana istri Lot ketika Sodom dan Gomora mau dihancurkan. Tuhan kasih kesempatan untuk dia diselamatkan. Dia memandang ke belakang. Dan Tuhan menghukum istri Lot menjadi tiang garam. Ya. Dalam menjalani kehidupan, saya pernah dengar beberapa orang yang khotbah seperti ini. Nah, namanya menjalani kehidupan, kita harus memandang ke depan. Ya. Sama seperti seorang mengendarai motor atau mobil. Dia harus pandang ke depan terus, nggak pernah berhenti. Tapi di balik kacanya itu ada spion yang melihat ke belakang. Yang membuat setiap kita boleh melihat ke belakang agar kita berhati-hati. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus memandang ke depan. Lupain yang di belakang. Beri pengampunan, beri maaf, lepaskan semua kekecewaan yang ada di belakang. Pandang ke depan. Biarlah yang di belakang ini, yang spion yang di belakang bisa memandang ke depan, hanya boleh jadi acuan buat kita doang. Agar hidup kita tidak mengulangi yang di belakang. Agar kita boleh berhidup dengan selamat. Ya, itu satu hal yang luar biasa. Malam hari ini kita adalah luar biasa dalam kuliah hari ini. Biarlah 4 hal ini boleh menjadi ada di dalam kehidupan Bapak Ibu. Jangan berhenti melekat kepada Tuhan, karena itu sumber kekuatan. Jangan berhenti bersuka cita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan berhenti menabur. Apa yang kita mau tuai, itulah yang harus kita tabur. Jangan berhenti pandang ke depan. Boleh lihat ke belakang, hanya boleh untuk introspeksi. Tapi hati kita jangan terpaut ke belakang. Karena itu tidak akan membawa kita hidup ke dalam kemajuan. Tapi akan membawa terus diliputi, dikuasai masalah. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari malam hari ini. Kami bersyukur, kami bersuka cita, kami menikmati hadirat Tuhan, kami diberi berkat, kami diberi anugerah oleh Tuhan untuk boleh mengenal lagi apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini, Bapak. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai bicara, tapi biarlah firman yang sudah disampaikan, yang sudah dengar setiap anak-anak-Mu ini boleh bertumbuh berbuah di dalam setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Beri kekuatan, beri hikmat, beri pengurapan yang daripada Tuhan. Kalau ada di antara anak-anak-Mu atau setiap jemaat yang ada yang sakit, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan. Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu sudah terima kesembuhan. Terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah disembuhkan apapun sakitmu. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa. Dulu, sekarang, selamanya. Sampai selama-lamanya. Bilur Yesus menyembuhkan. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menyembuhkan Bapak Ibu semua. Terima kasih Tuhan, berikan setiap anak-anakmu kekuatan dalam menghadapi kehidupan ke depan. Mungkin ada masalah kehidupan mereka yang harus mereka hadapi. Tapi kekuatan yang dari Tuhan akan memberikan kekuatan buat setiap mereka, Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kumpulkan kami minggu depan di dalam kuliah yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.